Power Breakfast. Pendengar, dunia mengakui cara Indonesia dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme. Indonesia juga dinilai mampu mendeteksi dini sel-sel terorisme yang ada di Indonesia. Nah, salah satu lembaga yang melakukan pencegahan dan deteksi dini gerakan terorisme di Indonesia adalah BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang saat ini dipimpin oleh Komjen Pol Boy Rafli Amar. Lalu seperti apa keseharian Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Dr. Andes Boy Rafli Amar MH ini yang baru saja tiba dari lawatannya ke Abu Dhabi dalam rangka kerjasama counter terrorism. Nah, kami saat ini langsung sapa Pak Boy Rafli Amar yang sudah tersambung di ujung telepon. Pak Boy, halo, selamat pagi Pak Boy. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Boy ya? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah baik. Ya. Pak Boy ini sangat setia sekali dengan El Sinta. Yang saya ingat dari Kombes, sejak Kombes Pak Boy, sampai sekarang Komjen Bintang 3. Luar biasa. Terima kasih Pak Boy ya. Iya, sama-sama. Terima kasih kerjasamanya. Iya. Nah Pak Boy, saya dengar baru tiba lawatan dari Abu Dhabi Pak Boy ya. Nah, sekarang masih masa karantina atau sudah selesai karantinanya Pak Boy? Ya, karantinanya sudah berakhir kemarin. Jadi kemarin ya? Sudah 2 kali PCR dan alhamdulillah hasilnya negatif ya. Alhamdulillah. Kemarin apa saja Pak Boy kegiatan yang ada di Abu Dhabi Pak Boy? Kalau nggak salah dalam rangka kerjasama counter terorisme ya Pak Boy ya? Iya, benar. Kita sangat dekat sekali dengan Persatuan Emirat Arab dalam hal kerjasama counter terrorism. Nah, hal ini diawali dengan adanya kesepakatan kerjasama di tahun yang lalu, di 2020, di mana ada penandatangan kerjasama. Pada waktu itu juga disaksikan oleh Bapak Presiden Jokowi yang sedang melakukan melawat ke Abu Dhabi pada saat itu. Dan kemarin kami juga melanjutkan proses kerjasama itu, di mana kerjasama ini ada beberapa lembaga, institusi di bawah pemerintahan Persatuan Emirat Arab itu yang langsung ya memiliki kerjasama dengan kita, dan termasuk ada civil society yang juga memiliki kerjasama dengan kita sampai dengan hari ini, yaitu Hidayah Foundation. Jadi ini merupakan civil society yang sangat gencar melakukan kontra terorisme, dan ini merupakan mitra strategis kita yang sampai hari ini bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat kita. Ya, supporting mereka seperti apa saja Pak Boy? Pertama, dari hal semacam pertukaran informasi, itu yang pertama. Yang kedua, kita memiliki kerjasama dalam konteks penyelenggaraan ya, penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukasi publik, di mana kita bersama dengan contohnya dengan Hidayah Center itu menyelenggarakan berbagai kegiatan-kegiatan dengan civil society yang ada di Indonesia. Dan termasuk dialog berkaitan dengan masalah narasi-narasi sebagai kontra narasi apa yang terjadi terkait dengan radikalisasi yang dilakukan oleh kelompok jaringan teroris. Karena radikalisasi ini kan dapat dikatakan sifatnya sangat global ya. Dalam hal ini narasi-narasi yang kita peroleh dari negara Uni Emirat Arab, karena ini negara yang sangat memberikan contoh ya, yang sangat baik terkait masalah pluralisme, semangat untuk bertoleransi, menghargai keberagaman yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi ini merupakan sebagai role model yang baik bagi kita, di mana mereka sangat menghargai keberagaman ya di antara masyarakat multinasional yang ada di sana. Jadi banyak sekali masyarakat negara-negara lain yang merasa nyaman melakukan aktivitas di negara Uni Emirat Arab. Ya, baik. Pandangan mereka terkait dengan
upaya Indonesia dalam penanggulangan pencegahan dan penanggulangan terorisme seperti apa Pak Boy? Ya, pertama mereka memang memiliki semangat kerjasama yang luar biasa dengan negara kita. Hal ini bukan hanya masalah kontra terorisme ya, berkaitan dengan kerjasama di bidang sosial, budaya, ekonomi juga kita lihat sendiri sangat bagus. Yeah. Dan mereka sangat menghargai karena upaya-upaya yang dilakukan hari ini oleh kita semuanya menurut mereka sebagai sebuah langkah-langkah yang baik ya, terutama berkaitan dengan program kontra radikalisasi, berkaitan dengan masalah deradikalisasi, berkaitan juga dengan masalah penegakan hukumnya terhadap hal-hal yang terkait dengan masalah kejahatan terorisme. Baik. Jadi mereka telah melihat itu sebagai sebuah langkah-langkah yang positif. Oleh karena itu mereka sangat senang untuk memberikan sebuah semacam partnership ya, partnership yang strategik bersama dengan negara kita. Yeah. Hal ini tergambar dari pernyataan beberapa pejabat yang ada di sana yang langsung berkomunikasi dengan kami. Ya, jadi inilah oleh-oleh yang dibawa dari Abu Dhabi ya kemarin. Jadi melanjutkan partnership dalam rangka pencegahan, kerjasama pencegahan edukasi terkait dengan gerakan-gerakan radikalisme, mencegah itu ya Pak Boy ya. Nah, cerita sedikit dong Pak Boy mengenai proses karantina kemarin Pak Boy, sama nggak dengan karantina yang dilakukan terhadap masyarakat umum lainnya? Kan Pak Boy masuk ke pejabat ya, kira-kira begitulah Pak Boy, yang utama lagi. Nah, ini gimana nih Pak Boy? Sama tidak Pak Boy? Iya, sama. Jadi kami juga ketika awal harus diambil PCR. Kemudian hari ini kan berlaku 3 hari ya. Betul, 3 hari ya. Jadi 3 hari kemudian di tempat isolasi kami juga harus mengambil tes PCR kembali. Jadi tidak ada bedanya dan kita bersyukur semua rombongan tim kami istilahnya hasilnya baik semua, negatif semua. Ya. Kemarin di mana Pak Boy karantina dilakukan? Di sebuah penginapan di daerah ya, penginapan, dan ada beberapa tempat penginapan yang oleh tim kami dibagi-bagi karena rupanya cukup banyak ya, full masyarakat yang menjalani isolasi atau karantina karantina di tempat masing-masing, jadi tidak bisa di satu tempat berbagi-bagi tempat. Iya, karena sudah mulai banyak penerbangan internasionalnya juga ya Pak Boy ya, jadi semakin penuh. Iya. Nah, selama proses karantina itu kegiatannya apa saja Pak Boy? Tidak ada yang khusus kecuali kita membatasi kegiatan ya. Jadi yang jelas tentu kita harus memperbaiki atau katakanlah mengkonsumsi vitamin, kemudian juga sedapat mungkin melakukan olahraga di tempat, dan tentunya melakukan kegiatan-kegiatan kantor pun kami tetap laksanakan secara online. Jadi kita masih berkesempatan untuk berkomunikasi secara online karena banyak kegiatan daring hari ini yang kita bisa laksanakan bersama rekan-rekan kerja maupun dengan unsur-unsur masyarakat. Ya. Setelah karantina selesai 3 hari, kemudian hari ini mulai aktivitas perkantoran atau masih dilakukan secara daring dulu Pak Boy? Sudah mulai. Kami ya? 100% yang sudah bekerja ya, baik selama PPKM, kantor kami bekerja 100% di kantor ya. Jadi sudah mulai kerja. Iya. Biasanya sampai kantor jam berapa Pak Boy? Semua relatif. Kalau jam kantor kan bisa sampai pukul 17, tetapi aktivitas kita banyak juga yang dilaksanakan di luar kantor. Iya. Dalam hal ini misalkan kita ada pertemuan, kunjungan dengan sejumlah tokoh, ada beberapa hal yang harus kita juga lakukan di luar perkantoran kan. Nggak mungkin semuanya kita laksanakan di dalam kantor. Dan hal ini kami juga lakukan termasuk kunjungan ke berbagai kota ya, yang ada di Indonesia. Karena program-program kita itu kita laksanakan secara luring, itu dilaksanakan di beberapa tempat dengan memperhatikan protokol kesehatan. Karena contohnya saja, kita melakukan program yang diamanatkan undang-undang membangun kesiapan masyarakat ya, atau namanya kesiapsiagaan nasional.
Maka kita harus lakukan aktivitas itu di tengah-tengah masyarakat dengan beberapa entitas yang ada. Kemudian kita melakukan semacam sharing informasi dan kemudian kita selenggarakan semacam dialog kepada masyarakat. Ya. Jadi ini kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan keluar dari kantor kita. Rutin ya Pak Boy ya? Itu sudah kita jadwalkan memang, dan kami juga masih ada beberapa agenda lagi di bulan November ini yang kita laksanakan di Jawa Tengah kembali, kemudian ada beberapa di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Iya. Nah, Pak Boy, tentu banyak aktivitas yang dilakukan di luar karena memang lebih kepada fungsi edukasi pencegahan ya, Pak Boy ya, keterlibatan masyarakat dalam aksi-aksi pencegahan maksudnya, partisipasinya sehingga cukup efektif dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme, Pak Boy ya. Iya. Oke. Jadi kita semacam membangkitkan kesadaran publik ya, bahwa kejahatan terorisme itu bisa ada dan terjadi di mana saja, bisa mengenai siapa saja dan juga bisa menjadikan siapa saja tidak sadar menjadi bagian dari pelaku kejahatan terorisme sesuai undang-undang di negara kita. Baik, Pak Boy, kita buka line telepon Pak Boy. Kita buka line telepon pendengar yang ingin bertanya langsung di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Kami masih berbincang dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Dr. Andas Boy Raffi Amar MH, dan tentu kami buka line telepon untuk Anda di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Nah, Pak Boy, ada beberapa pertanyaan nih, ini di luar dari mengenai terorisme. Sosok Pak Boy ini kan disebut cukup kalem ya. Kalem, hampir jarang senyum. Nah, ini dalam keseharian memang seperti itu atau hanya dalam tugas-tugas saja Pak Boy? Mungkin momen-momen tertentu Pak Boy. Ya, kita apa adanya saja, dan setiap orang memiliki karakter ya. Iya. Jadi ya tentu mungkin mohon maaf. Tapi humoris juga ya Pak Boy ya? Pastilah. Cuman kalau di ruang publik kan humorisnya harus teratur ya. Harus diukur ya Pak Boy ya. Demikian. Jadi tapi ngomong-ngomong Pak Boy, saya baru sekarang loh dengar Pak Boy agak tertawa ini sekarang. Iya, Pak Boy, Indonesia ini dianggap berhasil kemarin dalam menyelenggarakan PON ke-20 di Papua, Pak Boy, dari gangguan terorisme. Nah, apa nih tanggapan Pak Boy? Karena BNPT kan juga jauh-jauh hari sudah melakukan mitigasi di sana, Pak Boy. Iya, semuanya hasil dari kerjasama yang sangat baik di antara pemangku kepentingan, termasuk tentu dari TNI dan Polri yang sudah melakukan upaya-upaya penegakan keamanan ya di sana, dan juga termasuk yang terpenting adalah unsur masyarakat, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama. Ini sangat penting sekali karena beliau memiliki peran di tengah-tengah masyarakat yang sangat dominan. Nah, itu sudah mulai jauh hari kita ajak untuk kerjasama. Artinya keberhasilan dari mewujudkan PON yang aman dan damai tidak lepas dari peran serta dari mereka. Jadi tidak semata itu menjadi domain dari aparat keamanan saja, tetapi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat itu menjadi bagian yang penting ya di dalam memberikan suasana yang aman, damai, dan kita sangat mengapresiasi peran aktif dari tokoh-tokoh yang ada, sehingga kita bersyukur bahwa perhelatan besar ya di Papua yang pertama kali PON itu bisa diselenggarakan dan sukses dan membanggakan kita semuanya. Artinya Papua juga diuntungkan dengan pembangunan infrastruktur venue-venue olahraga yang berkualitas, termasuk beberapa berkualitas internasional. Jadi ini memberikan ruang yang bagus bagi pemuda-pemudi Papua untuk terus berprestasi. Jadi efek dominonya dari penyelenggaraan PON ini memberikan sebuah ruang
yang sangat positif, kemajuan bagi masyarakat Papua. Baik. Jadi kita ikut bangga tentu karena Papua adalah bagian dari negara kita yang harus terus kita dukung ya. Baik. Jadi berprestasi di tingkat nasional maupun di internasional. Baik. Pak Boy, kita sapa ada Pak Hasan di Bogor. Pak Hasan, silakan Pak Hasan. Selamat pagi Pak Boy. Ya, silakan Pak Hasan. Ya, Selamat pagi, Pak Hasan. Ya, gini guys, yang saya sering dengar di El Sinta juga gini, ada narasi terorisme itu kan berkamuflase, boleh dibilang berdasar agama-agama tertentu lah ya. Nah, jadi supaya itu lebih clear, masyarakat menjadi jelas dan tidak juga orang-orang yang istilahnya menjadi panutan ngomongnya itu mengarah bahwa agama tertentu digencet atau dizalimi lah gitu ya. Nah, itu yang saya selalu sering mendengar gitu lah, ataupun di media sosial gitu loh. Ya contoh kayak di Lampung, di mana-mana gitu ada penggerebekan, terus minta malah badan yang mengurusi terorisnya dibubarkan. Nah, itulah yang penting. Saya tuh pengennya memang sampai ke bawah-bawah, sampai kemana-mana gitu loh, bisa masyarakat itu sadar gitu loh bahwa terorisme itu bisa berselubung dengan agama apapun gitu loh. Terima kasih, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Hasan di Bogor. Langsung ditanggapi Pak Boy. Iya, terima kasih Pak Hasan, dan tentunya kita yakin bahwa terorisme itu adalah bukan agama dan dia merupakan pihak-pihak yang menyalahgunakan, menyimpangkan agama. Dan tentu kita juga harus menyadari bahwa prinsipnya terorisme adalah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau merencanakan sebuah kekerasan akan terjadi. Nah, dalam hal itulah kita dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat tidak lepas dari peran tokoh agama. Karena kami sangat berupaya dan membentuk gugus tugas pemuka agama, lintas agama, untuk bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat luas. Jadi ahli agama, tokoh agama dari masyarakat, dari lingkungan tokoh-tokoh kita yang banyak sekali tokoh-tokoh agama yang moderat di antara organisasi agama yang ada, itu yang selama ini kita bermitra dengan beliau-beliau, termasuk dalam memberikan edukasi kepada masyarakat kita. Jadi memang terorisnya menggunakan narasi, teks-teks agama untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka. Nah, oleh karena itulah memang sangat penting untuk terus kita memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Dan inilah yang kita lakukan bersama-sama dengan tokoh agama selama ini. Ya. Ya, gambarannya demikian. Ya, Pak Boy, yang juga menjadi perhatian kan di tengah pandemi seperti sekarang ini, ternyata kelompok terorisme dan organisasi sayapnya masih aktif dalam senyap, Pak Boy. Nah, ini kan bisa dilihat dari penangkapan yang terus dilakukan oleh Densus 88. Misalnya kemarin itu yang di Lampung ya, Densus 88 juga menangkap seorang terduga teroris yang ternyata adalah kepala sekolah SD negeri nih, Pak Boy. Nah, apa tanggapan Pak Boy? Iya, itu kan pengembangan dari jaringan teroris yang telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang di Indonesia, yaitu Jamaah Al-Islamiyah. Jadi hari ini mereka terus melakukan rekrutmen ya, dan bahkan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendanaan terorisme. Mereka berusaha mengumpulkan dana dari masyarakat untuk mendukung aktivitas kegiatan terorisme mereka, seperti memberangkatkan pihak-pihak tertentu, orang-orang tertentu untuk berangkat ke Syria misalkan. Itu adalah salah satu yang mereka lakukan. Dan oleh karena itu kita tidak ingin masyarakat kita akan semakin banyak menjadi korban seperti hal ini. Karena mereka memang berusaha mencari jejaringnya sampai ke lapisan masyarakat terbawah. Dan tidak sedikit mereka yang berlatar belakang ASN, dan ini tentu memerlukan semacam kewaspadaan dini bagi kita semuanya gitu. Jadi tanpa terasa nanti semua lingkungan kita bisa ikut sepakat dengan apa yang diusung oleh paham ideologi terorisme ini. Nah, inilah sesuatu yang sangat bertentangan tentunya dengan nilai-nilai luhur bangsa kita,
bertentangan dengan ideologi bangsa kita, bertentangan dengan konstitusi negara kita. Nah, ini penyadaran seperti ini yang terus kita lakukan bersama dengan unsur kementerian lembaga, pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat, untuk kita selamatkan masyarakat kita, bangsa kita dari pengaruh-pengaruh negatif mereka-mereka yang memanfaatkan ideologi terorisme untuk keuntungan mereka sendiri. Ya. Demikian Mas. Ya, Pak Boy, ada saran dari Pak Zafir. Pak Boy mohon agar juga menampilkan di situs BNPT misalnya, ini daftar nama para radikal yang kriterianya pertama cenderung. Orang ini cenderung, kemudian hampir, dan sudah. Nah, kemudian penilaiannya berdasarkan ucapan-ucapan mereka yang sering memprovokasi di media sosial. Kira-kira begitu Pak Boy, sehingga masyarakat bisa lebih memahami dan bisa mengantisipasi, sehingga tidak serta-merta mempercayai apa yang mereka ucapkan di media sosial itu, Pak Boy. Iya, benar. Itu bagian dari kegiatan kontra narasi yang memang sub dari kontra radikalisasi. Jadi kegiatan kita memang salah satunya adalah mengambil contoh-contoh yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, dan itu bisa juga di era keterbukaan hari ini kita lakukan penjelasan dan kita imbangi dengan apa sepatutnya yang diikuti oleh masyarakat. Namun demikian, terhadap narasi-narasi itu apabila ada yang mengarah kepada perbuatan pelanggaran hukum, tentunya kita dapat menyarankan ya kepada pihak penyidik Polri untuk dilakukan langkah-langkah hukum. Jadi terima kasih atas masukan itu, dan kita akan perbanyak info-info kepada masyarakat berkaitan mana hal-hal yang perlu diwaspadai, dan hari ini kita lihat cukup banyak ya. Oleh karenanya kontra narasi ini kami tidak lakukan sendiri, tetapi juga kita melibatkan komunitas ya, warga net yang tentunya memiliki komitmen dengan kebangsaan, memiliki komitmen dengan undang-undang dasar kita, ideologi bangsa kita. Ini kita kerjasama. Contohnya seperti apa? Kita memiliki kerjasama dengan komunitas anak-anak muda juga, dengan kita jadikan sebagai duta damai, Mas Suryo. Jadi duta damai ini mereka berada di berbagai provinsi. Nah, mereka lebih melakukan kontra narasi terhadap narasi kebencian yang dibangun oleh jaringan teroris. Inilah yang kita jadikan sebagai timbangan kita dalam upaya jangan sampai ruang publik di negara kita ini dikuasai oleh mereka-mereka yang terafiliasi dengan jaringan teroris. Ya, Pak Boy, peran anak-anak muda kan memang sangat penting ya Pak Boy ya. Tadi Pak Boy sudah mengawali beberapa menginisiasi ada kelompok-kelompok anak muda di beberapa provinsi misalnya dalam kantor narasi terorisme misalnya. Mereka memang yang disasar adalah anak-anak muda Pak Boy yang melalui media sosial. Nah, seperti apa nih upaya counter terorisme di media sosial yang selama ini dilakukan oleh BNPT Pak Boy? Beberapa hal kerjasama kita dengan anak-anak muda generasi atau hari ini disebut sebagai generasi Z, generasi milenial. Contohnya misalkan menyelenggarakan lomba video pendek atau lomba pidato narasi kebangsaan, atau berkaitan dengan lomba pantun anti radikalisme. Jadi mereka kita kasih semacam kunci-kunci untuk membuat sebuah konten, Mas Suryo. Jadi ini yang kita harapkan, kreativitas dan inovasi anak-anak muda kita akan tumbuh dan berjalan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Jadi inilah yang selama ini juga kami lakukan berkaitan edukasi, karena memang mayoritas yang hendak disasar oleh jaringan teroris ini yang masih muda-muda. Kalau yang sudah tua-tua mungkin agak sulit ya. Karena sudah bisa melihat gitu loh. Sudah lebih berpengalaman, memiliki pengetahuan. Tapi kan kalau anak-anak muda kita yang baru tumbuh, yang baru tingkat
pendidikan SMP, SMA, ini yang harus menjadi prioritas kita, berikan pemahaman, edukasi, sehingga mereka tidak dengan mudah sependapat dengan tawaran-tawaran atau narasi yang disampaikan oleh jaringan teroris. Betul. Karena jaringan teroris membutuhkan support dari anak-anak muda. Dan kita lihat sendiri beberapa peristiwa yang terjadi kan selalu mengkaitkan dengan anak muda kebanyakan sebagai pelaku-pelaku terdepan. Mereka didik sebagai pelaku bom bunuh diri. Ya, ini juga tentu sesuatu hal yang perlu kita cermati, kita antisipasi. Jangan sampai generasi muda Indonesia itu mudah terpapar dengan virus radikalisme yang terjadi hari ini. Baik. Pak Boy, karena waktu Anda sangat terbatas, Pak Boy, saya ingin pesan kepada masyarakat, pesan dari Pak Boy selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kepada pendengar agar mampu membentengi diri dari ajaran agama yang menyimpang, Pak Boy. Iya, pada masyarakat luas memang kita sangat berharap mari kita sama-sama membangun kewaspadaan dini karena pengaruh virus radikalisme ini tidak terasa masuk hingga ke dalam kehidupan masyarakat. Mereka acap kali juga menggunakan atau menyalahgunakan teks agama untuk tujuan mereka. Tapi tujuannya adalah untuk menarik simpati dan kemudian mengajak kepada pihak masyarakat untuk setuju dengan paham kekerasan yang mereka tawarkan. Ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa kita. Sangat bertentangan dengan ideologi bangsa kita yang berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, kita perlu semangat untuk menjaga agar keluarga kita, lingkungan teman-teman kita, bahkan anak-anak kita, agar jangan sampai menjadi hal-hal yang mudah terpengaruh dengan propaganda yang dilakukan oleh jaringan teroris. Demikian, Pak Fidel. Pak Boy, terima kasih sudah bersama kami, Pak Boy. Sehat selalu, Pak Boy, ya. Salam untuk keluarga, Pak Boy. Terima kasih semua. Salam sehat kembali. Pendengar, demikian tadi Komjen Pol Dr. Andes Boy Rafli Amar MH, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Power Breakfast. Elshinta News and Talk. Elshinta Update. DPR akan menggelar rapat paripurna pada hari Senin, 8 November 2021 dengan agenda menyampaikan persetujuan pencalonan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI setelah dinyatakan lolos dalam uji kepatutan dan kelaikan di Komisi 1 DPR RI. Wakil Ketua Komisi 1 Abdul Haris menerangkan, paripurna kali ini tidak menghadirkan Panglima TNI Jenderal Hadi Cahyanto dikarenakan mekanisme paripurna hanya perlu menghadirkan calon Panglima TNI. Besok insya Allah jam 10 paripurna dan Pak Jenderal Andika juga diundang ke hadapan paripurna untuk disampaikan bahwa pengambilan keputusan DPR ada di paripurna besok. Ini verifikasi faktual kenapa di akhir Pak setelah ada rapat kemarin Pak, bukan ya, sebelum? Agar pada saat rapat kita objektif. Nanti kalau kita sebelum rapat nanti kalian tanyakan ini nanti jadi nggak objektif gitu. Oke. Jadi nggak ada temuan yang berarti gitu ya Pak istilahnya? Nggak ada, kita hanya silaturahim. Kalau mekanisme di DPR ya hanya Panglima yang akan diputuskan yang hadir. Sebelumnya Komisi 1 DPR RI menggelar verifikasi faktual di kediaman pribadi Jenderal Andika Perkasa di kawasan Senayan, Jakarta pada Minggu 7 November 2021. Jenderal Andika Perkasa dipastikan akan menghadiri rapat paripurna tersebut. Alisan, kemeja lokal brand dengan standar internasional. Dapatkan di modern dan tradisional market di seluruh Indonesia. Ingat kemeja, ingat Alisan. Elshinta News and Talk. Warta Parlemen. Inilah Warta Parlemen bersama saya Edo Da Vinci Zakti.
Anggota Komisi 1 DPR RI Dep Akbar Syafikardo menekankan setidaknya terdapat 3 tugas yang perlu diselesaikan Panglima TNI terpilih. 3 hal itu menurutnya menyangkut kesejahteraan dan kualitas para prajurit, modernisasi alat utama sistem senjata atau alutsista, dan juga mitigasi konflik baik yang ada di dalam negeri maupun ancaman dari luar negeri. Terkait pencegahan ancaman dari luar negeri, politisi fraksi Partai Golkar ini menggarisbawahi persoalan konflik di Laut Natuna di tengah kebatasan armada Angkatan Laut. Dia juga mengingatkan hal penting yang perlu dilanjutkan bahkan perlu ditingkatkan adalah intensitas dan harmonisasi kerja antara TNI dan Polri. Warta Parlemen. Anggota Komisi 11 DPR RI Satori meminta himpunan bank-bank milik negara atau Himbara lebih aktif mensosialisasikan fasilitas kredit usaha rakyat atau KUR tanpa agunan dan bunga rendah untuk membantu pemulihan perekonomian. Kalau kredit 50 juta itu tanpa agunan. Harapan kami perbankan yang memberikan fasilitas KUR ini banyak memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat sudah menyiapkan permohonan laporan, menyiapkan permohonan untuk fasilitas kredit KUR sehingga mereka tidak ada kekurangan lagi. Dan pentingnya masyarakat bisa mendapatkan fasilitas KUR itu dengan mudah. Jangan sampai prosesnya sengaja dibuat-buat atau giliran sudah diajukan kemudian fasilitas KUR-nya habis sehingga masyarakat kecewa. Kinerja Wakil Rakyat simak di media sosial DPR RI. Anggota Komisi 4 DPR RI Johan Rosihan menyoroti target rehabilitasi hutan bakau atau mangrove yang baru mencapai 60.000 hektar. Menurutnya pemerintah hanya membuat target yang besar namun tidak didukung dengan kebijakan anggaran yang memadai. Legislator fraksi PKS ini menekankan Presiden Jokowi telah meminta dukungan internasional untuk mengejar target seluas 600.000 hektar hingga 2024. Isu ini telah diangkat pada level dunia namun tidak diimplementasikan dalam wujud nyata berupa kebijakan yang lebih serius. Terlihat dari rendahnya dukungan APBN untuk program rehabilitasi hutan bakau ini. Televisi Radio Parlemen. Demikian Warta Parlemen, Produksi TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI. Elshinta News and Talk. Elshinta News and Talk. Sejumlah titik di Jakarta Utara yang sebelumnya tergenang banjir hingga 70 cm, pagi ini telah surut dan mulai dapat dilintasi kendaraan. Sementara kawasan Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, ketinggian air di sana saat ini mulai surut dan mencapai 30 cm. Kita simak laporan MS Sudiono dari Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Info banjir. Dono? Ya, saat ini terpantau di kawasan Pelabuhan Muara Baru, tepatnya di Pelabuhan Nizam Zahman, masih ada beberapa titik air yang menggenangi jalan, sehingga terpantau beberapa ataupun banyak para pekerja di pabrik ikan yang ada di kawasan Nizam Zahman mengendarai ataupun ditumpangi kendaraan truk untuk menuju ke tempat mereka bekerja. Hal ini karena beberapa titik mengalami banjir walaupun sudah surut, sudah mencapai 30 cm dibandingkan kemarin diinformasikan mencapai 8 sampai 90 cm. Dan saat ini juga terpantau di depan gerbang sendiri sudah kering yang kemarin dikabarkan mencapai 5 sampai 60 cm. Namun demikian tidak terlalu menghambat dan saat ini sudah bisa dilakukan kegiatan kembali. Dan untuk informasi surutnya air genangan ini telah dimulai sejak malam hari dan saat ini kami bersama petugas dari Pelabuhan Nizam Zahman dengan Heru untuk menjelaskan. Selamat pagi Mas Heru. Pagi Pak. Pak bisa dijelasin Pak, surut air saat ini bagaimana dan kemarin informasinya bagaimana? Ya, untuk pagi ini ketinggian air sudah surut ya, 5 sampai 30 cm. Paling tinggi itu 30 cm untuk di jalur-jalur tertentu aja yang 30 cm. Tapi untuk seperti kawasan industri sudah bisa dilalui karena sebagian besar itu ada peninggian jalan di daerah industri. Untuk hari ini kemungkinan ada informasi dari BMKG sekitar jam 10 sampai jam 11 siang ini ada drop pagi dan diperkirakan estimasinya lebih tinggi dari hari kemarin. Kalau kemarin itu mencapai berapa senti ketinggian dan sekarang udah? Bisa sampai 80 cm atau sekitar hampir sepinggang ya. Sampai di depan gerbang itu Mas ya? Di gerbang itu sekitar 50 lah, maksimal tuh 50 cm. Ya. Dan antisipasinya seperti apa Mas sekarang? Kalau pekerja masih dalam? Biasa kita ada
kalau berturut-turut 3 hari biasanya ada bantuan dari DKI untuk penyedotan air banjir. Tapi untuk saat ini belum ada karena sudah surut pagi ini. Mudah-mudahan tidak ada peningkatan banjir lagi. Terus gitu. Pekerja yang masuk dalam dibantu bagaimana Pak Mas? Untuk pekerja kita ada bantuan dari kantor pelabuhan yaitu 1 unit kren yang bisa dipakai untuk situasi banjir seperti tahun-tahun sebelumnya. Oke, terima kasih Sirus. Siap, sama-sama. Demikian petugas dari Pelabuhan Nizam Zahman yang ada di titik banjir saat ini dengan Heru, dan juga dapat kami informasikan di pinggir laut sendiri memang masih terlintas ataupun terpantau adanya air genangan yaitu dari rob, sementara di titik-titik lain seperti di Cilincing maupun di Pademangan diinformasikan bahwa banjir ataupun genangan air tersebut merupakan kiriman dari kota Bogor ataupun di daerah Bogor, Jawa Barat. Dan saat ini juga beberapa kendaraan sudah dapat melintas kecuali kendaraan di titik-titik tertentu yang memang ada cekungan dari jalan itu sehingga mereka harus mendorong kendaraannya karena mogok. Sementara itu untuk mengangkut ataupun mengantar para pekerja ini digunakan beberapa kendaraan untuk dilakukan ke depan perusahaan mereka. Untuk sementara demikian laporan ME Sudiono dari Pelabuhan Nizam Zahman, Muara Baru, Jakarta Utara, Widyo. Sejumlah titik di Jakarta Utara yang sebelumnya tergenang banjir 70 cm, pagi ini telah surut dan mulai dapat dilintasi kendaraan. Sementara di kawasan Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, ketinggian air kini mulai surut dan mencapai 30 cm. Elshinta News and Talk. Pancasila ada di sekitar kita loh. Ada di kota, ada pula di desa. Karena Pancasila itu selaras dengan agama dan nilai-nilai kebudayaan kita. Bahkan, nilai-nilai Pancasila mudah untuk kita amalkan. Gak percaya? Mempunyai sikap toleransi antar umat beragama, itu Pancasila. Mematuhi protokol kesehatan, itulah Pancasila. Menggunakan bahasa yang baik dan sopan di media sosial, itu juga Pancasila. Memberi tempat duduk untuk penumpang yang lebih membutuhkan, itulah nilai Pancasila. Taat aturan lalu lintas dalam berkendara, itu juga Pancasila. Nah, mudah kan mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Yuk, amalkan nilai-nilai Pancasila demi persatuan bangsa. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Halo, saya Ringo Agus. Saya Sabai, istrinya Ringo. Kami putuskan ikut nikah massal. Sabai udah kasih izin. Ringo suami saya juga kasih restu. Tuh kan seneng deh kalau kita saling terbuka, kasih restu sama-sama, nggak ada drama, pas bilang langsung diizinin. Pas suami minta izin, saya bales, saya juga nikah massal ya. Direstuin. Saya restuin Sabai ikut nikah massal, ya demi kebaikan semua. Saya izinin Ringo nikah massal biar semua keluarga bahagia. Lagian nikahnya nggak perlu pakai penghulu, cukup tenaga medis. Nggak perlu modal mas kawin, cukup masker dan vaksin. Soalnya nikahan ini ajakan buat nikahkan masker dan vaksin. Buat kalian sudah nikah, belum pernah nikah, nikahkan masker dan vaksin juga ya. Kayak kita. Pakai masker disiplin dan segera vaksin. Imbauan ini dibuat oleh Gerakan Pakai Masker ya. Membeli produk Indonesia berarti membuka lapangan kerja anak bangsa. Elshinta News and Talk. Traffic Info. Pendengar, informasi dari TMC Polda Metro, situasi arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman atau Duku Atas terpantau ramai lancar. Elshinta News and Talk. Cari di lemari. Gak ada. Cari di dalam guci. Gak ada. Coba di bawah bantal. Gimana ngambilnya? Kita keluar dulu, ayo. Susah banget mau nyolong duit ya. Iya, disimpan di mana ya? Di bank kali. Hah? Di bank? Iya. Waduh, pensiun dong kita. Menyimpan uang di rumah beresiko besar. Lebih baik menabung di bank.
Karena ada Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. LPS menjamin setiap simpanan di bank hingga 2 miliar rupiah dengan syarat 3T. Tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga tidak melebihi yang ditentukan LPS dan tidak melakukan tindakan yang merugikan bank seperti kredit macet. LPS ada agar semua nasabah aman, tenang, dan punya kepastian. Bos, kita dipanggil tuh. Hah? Dipanggil? Kabur! Elshinta News and Talk. Pendengar informasi lalu lintas Jalan Raya Gadok, ya, kondisi lalu lintas di Jalan Raya Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, arah ke puncak terpantau ramai lancar, cenderung padat, sedangkan arah ke Bogor juga terpantau lancar. Info 7.31 waktu Indonesia Barat. Kemudian situasi lalu lintas di Traffic Light Asia Afrika Senayan juga terpantau ramai lancar. Info di Tol Jakarta Tangerang, tepatnya di Kunciran arah Karangtengah, ramai lancar. Tersendat di kilometer 6 Ruya karena di sana ada insiden kecelakaan. Minibus sebelah kiri sedang dalam penanganan petugas, setelahnya terpantau ramai lancar. Info akun Warjono 5. Info lainnya dari akun Rohim Saber, ya, Rohim Saber, giat penyapuan ranjau jari-jari payung di ruas Jalan Gatot Subroto, Patra Jasa, arah Pancoran. Diimbau kepada para pengendara yang melintas agar tetap berhati-hati. Informasi disampaikan Rohim Saber, juga disertakan foto dari ranjau jari-jari payung yang berhasil dikumpulkan. Masih tetap banyak, ya, jadi tetap waspada bagi Anda pengendara yang melintas di ruas Jalan Gatot Subroto, Patra Jasa arah ke Pancoran. Kemudian situasi lalu lintas di Simpang Paster, Bandung, Jawa Barat, ramai cenderung lancar, ya, ramai lancar. Cuaca mendung tipis, info akun High Journey, dan info lain di 0215869.000, SMS WhatsApp di 0811806543. Elshinta News and Talk. Oke pendengar, hujan besar baru saja dimulai. Terdengar gegap gempita petir menyambar. Dilanjutkan dengan serangan hujan yang semakin deras. Iya, mereka sudah mulai memasuki atap pertahanan. Terus mengalir mencari renggangan. Tidak berhasil. Lanjut bermanuver ke arah dak. Masih belum menemukan retakan pendengar. Masih dengan semangat badai, kini mereka lanjut turun ke arah tembok. Tembok, iya tembok. Gagal pendengar. Usaha yang sudah cukup keras, tapi masih berbuah nihil. Pertahanan rumah Pak Eko memang yang paling gokil. Nippon Elastex 3-in-1. Cat dasar, cat anti bocor, cat akhir dalam satu kaleng. Dengan teknologi Hydroflex, meresap ke dalam pori-pori tembok, lindungi rumah secara maksimal dan praktis. Elshinta News and Talk. Zainuddin Amali mewacanakan bakal mengaktifkan kembali Satgas Anti Mafia Sepak Bola menyusul dugaan pengaturan skor di Liga 1 dan Liga 2, dan ia juga akan berkoordinasi dengan PSSI maupun Kapolri. Kita simak laporan Baba Dupa dari Makassar, Sulawesi Selatan.